Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali untuk mempresentasikan hasil penelitian. Saya, Pia Nuraini, sebagai perwakilan dari kelompok 1, kelas responsi ST24.1, akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Upaya Peningkatan Hasil Pertanian Hidroponik Tanaman Bayam di Belea Farm saat Pandemi COVID-19. Adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama, saya Pia Nuraini, kemudian yang kedua, Alvina Damayani, yang ketiga, Syafa Salsabila Lesmana, yang keempat, Novita Shania Angelika, yang kelima, Dita Ayu Kartini, dan yang keenam, Claudia Sheryl Jennifer. Baik, rekan-rekan semua, di dalam sesi presentasi saat ini, saya akan membagi ke dalam 4 poin utama. Yang pertama adalah latar belakang penelitian, kemudian yang kedua rumusan masalah, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir simpulan. Menginjak kepada poin yang pertama, yakni latar belakang penelitian. Ada 3 hal utama yang menjadi latar belakang mengapa kami memilih untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pandemi COVID-19 saat ini memberikan dampak buruk bagi perekonomian di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Hal ini terlihat dengan kontraksi pertumbuhan perekonomian saat kuartal 2 tahun 2020 yang mencapai angka 5,51%. Tentunya ini merupakan suatu kondisi yang buruk dan harus segera dipulihkan. Salah satu cara untuk memulihkan kondisi perekonomian Indonesia adalah dengan memaksimalkan kontribusi dari setiap sektor yang ada. Salah satu sektor yang berperan di dalam perekonomian Indonesia adalah pertanian. Pertanian telah terbukti berperan dalam pemulihan perekonomian. Hal ini ditunjukkan dengan data pada tahun 2013 sampai 2018 yang mana pertanian berkontribusi terhadap PDB sebesar 1.375 triliun. Tentunya, untuk dapat memaksimalkan peran dari sektor pertanian, diperlukan kontribusi dari masyarakat dan pemerintah. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan melakukan hidroponik. Sistem hidroponik ini dipilih karena biaya operasionalnya yang murah, kemudian kualitas hasil tanaman yang dapat diatur, masa tanam yang singkat, dan tanaman yang mudah diperbarui. Menginjak kepada poin rumusan masalah, ada 2 hal yang menjadi rumusan masalah pada penelitian kami. Yang pertama adalah bagaimana perbandingan hasil produksi pertanian hidroponik tanaman bayam di Belea Farm sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Dan yang kedua adalah apa saja upaya yang dilakukan oleh Belea Farm untuk meningkatkan hasil produksi pertanian hidroponik tanaman bayam saat pandemi COVID-19. Baik, setelah kami melakukan penelitian melalui wawancara dengan manajer Belea Farm, ada beberapa poin yang kami dapatkan. Yang pertama adalah mengenai sistem yang digunakan di Belea Farm. Belea Farm menggunakan sistem hidroponik jenis NFT yang merupakan metode bercocok tanam dalam air yang mengandung unsur hara. Nantinya, air akan dipompa dan dialirkan ke deretan akar tanaman yang berada di lapisan dangkal dan dikembalikan ke bak penampungan. Kemudian, poin kedua yang kami dapatkan adalah jenis sayur yang diminati oleh konsumen. Dapat rekan-rekan lihat bahwasanya jenis sayur yang paling diminati oleh konsumen adalah tanaman bayam dengan angka 47%. Kemudian poin ketiga yang kami dapatkan adalah mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap produksi tanaman bayam hidroponik di Belea Farm. Dapat rekan-rekan lihat, ada 2 situasi yang kami pilih dalam penelitian ini. Yang pertama adalah situasi sebelum pandemi dalam kurun waktu Januari sampai Juli 2019 dan situasi setelah pandemi yakni bulan Januari sampai Juli 2020. Jika kita lihat, pada kondisi sebelum pandemi, jumlah media tanam yang digunakan oleh Belea Farm yakni sebanyak 940 net pot yang menghasilkan bayam sebesar 188,8 kg.
Kemudian saat kondisi setelah pandemi, yakni pada bulan Januari sampai Juli 2020, jumlah media tanam mengalami peningkatan, yakni sebesar 1.410 net pot, dengan berat hasil bayam sebesar 283,2 kg. Sehingga dapat kita ambil hasilnya, yakni perbandingan hasil tanaman bayam sebelum dan setelah pandemi, yakni sebesar 2:3. Baik, tentunya di dalam meningkatkan hasil produksi tanaman bayam diperlukan berbagai upaya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Belaya Farm untuk dapat meningkatkan hasil produksi tanaman bayam adalah dengan optimasi subsistem hulu agribisnis. Hal ini dilakukan dengan penambahan berbagai nutrisi, yakni nutrisi A yang terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Dan penambahan nutrisi B yang terdiri dari unsur Fe, Mn, Zn, boron, kuprum, dan Mo. Penambahan kedua nutrisi ini akan berimplikasi kepada peningkatan hasil produksi tanaman bayam di Belaya Farm. Sehingga dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah kami lakukan, kami mendapat 2 simpulan dari penelitian ini. Yang pertama adalah hasil pertanian hidroponik bayam di Belaya Farm mengalami peningkatan sesudah pandemi dengan rasio 2:3. Kemudian simpulan yang kedua adalah adapun upaya intensif yang dilakukan oleh Belaya Farm untuk dapat meningkatkan hasil produksi pertanian bayamnya adalah dengan menambahkan nutrisi A dan nutrisi B ke dalam air melalui pipa. Sekian presentasi dari kami. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh rekan-rekan tanyakan di sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat sore.